Makanya jenengan nek mencari solusi, utang kula niku kathah son, piye carane lepas? Wis mlebu ning alam suhud. Dikira terus. Kalau enggak percaya janji Allah dalam surat At-Tolak ayat 2 dan ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Jikalau jenengan betul-betul bertakwa, yaitu tadi ilmu amal istiqomah, dzikir wau, yaj'al lahu mahrajan. Allah bakal menjadikan persoalan yang tidak bisa dibuka, enggak ada solusinya, pasti Allah akan datangkan solusinya. Apa itu? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Datangnya solusi tersebut tidak disangka-sangka. Ini janji Allah. At-Tolak ayat 2 dan 3. Yang 3, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Nek wis disrahno Gusti Allah sedaya persoalane, Allah jawab hasbuhu. Allah akan menyelesaikan. Man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Hal hadafu ahlil hijab kahadafi ahli suhud. Pun ngertos artine Bu? Dereng. Tujuan ahli hijab itu tidak sama. Atau samakah tujuan ahli hijab waktu di dunia ini dengan ahli suhud? Itu pertanyaan. Mungkin jawabannya saat penjelasan. Niki mangke sistemnya ngeten Pak Bu. Penjabaran materi lalu dilanjutkan tanya jawab. Apa yang kami bahas malam hari ini, mohon maaf tidak hanya kacamata syariah saja, tidak. Akan tetapi juga kami sampaikan kacamata hakikat. Sebab mohon maaf, dikatakan orang yang hatinya sudah betul-betul mengikuti teladan Kanjeng Nabi, orang itu harus memiliki keinginan hatinya untuk mendekat dan bertemu Allah. Hal ini sudah Allah sampaikan dan sekaligus sebagai contoh teladan baginda Rasul di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampun capek dereng Bu? Bapak-bapak sampun capek dereng? Bu, nyuwun ngajine penjabaran materi niki setengah jam nopo 15 menit? 1 jam. Oke. Bapak nyuwuni pirang menit? Sak cekape. Niki nek sak cekape kula setuju. Kadang-kadang cekape 3 jam. Sampai eling asing nonton YouTube wekdal malam 17 sing ningali YouTube. Saya dipaksa Allah ngaji iku balah kitab hikam
mulai habis taraweh sampai sholat. Jajal, boten peok kira-kira. Boten pegel. Pak nyun sewu nggih. Sebagai manusia saya pasti punya capek, punya ngantuk. Sampak-sampak kula sampun sanjang sudah berkata terhadap di majelis ning pondok waktu kemarin, Pak Bu jenengan nek ngantuk sampean sendekno nang cagak. Sampean tilem pisan. Sing delojor langsung sampean berbaring, mboten napa-napa. Kula tak ngaji dhewe. Sing ning omah ningali sak jam ngoten wis glendang. Ujuk-ujuk lho, kok wis salah-salah. Pun mboten napa-napa. Pun berarti sak cekape mawon nggih. Yes. Materi ini dicatat. Samakah tujuan orang ahli hijab saat di dunia ini dengan ahli suhud? Siapa sih dikatakan ahli hijab niku Pak? Yaiku hati kita yang sementara waktu masih tertutup, masih terhalang oleh sesuatu sehingga hati kita belum bisa menyaksikan wujud anane Allah. Pun iku disebut ahli hijab. Walaupun Allah memberikan satu toriko, satu fasilitas, satu jalan dalam waktu 5 waktu 1 hari 1 malam yang kita sebut sebagai as-sholatu maktubah, sholat yang diwajibkan itu pun ketika kita sholat tidak bisa bertemu. Betul? Saya bicara fakta di lapangan, Pak. Padahal Allah sudah bersabda di dalam surat Toha ayat 14, wa aqimius sholah li dzikri. Tegakkan sholat itu semata-mata hanya untuk mengingat saya, kata Allah. Mengingatku Allah. Tapi kenyataan kita sebagai ahli hijab ketika takbiratul ihram Allahu Akbar sampai salam, Bu, lo takok nggih. Pak, sama enggak dengan orang Mojokerto? Sing dielingi iku perkara urusan sakliyane Gusti iku wong Mojokerto. Dulur-dulur sing wonten Bojonegoro sama napa mboten? Mesti sama. Karena kita masih diposisikan sebagai hamba yang hati ini sebagai ahlu hijab. Apa yang menutupi hati kita dengan Allah? Al-Quran sampun jawab. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Niki disebut hubbus syahawah. Siapapun kita, tatkala kita masih tergolong sebagai ahli hijab, mesti ning dodo sampean kali kula iki cintane terhadap selain Gusti. Wis, iki nggak bisa dimungkiri, Pak. Inilah keadaan hati seorang manusia atau umat Islam
kalau kita masih ada di makom ini. Ulama ahli makrifat atau disebut sebagai golongan arifin mengatakan ngeten dawuhe fi kulli muqawwanat khafiyun hayyun wa huwa wujudullah wa ahlul hijabi ru'yatahu al makhluqat. Artinya gini, kabeh makhluk sak jagat. Nek cara Qur'ani surat Al-Baqarah ayat 115. Kabeh makhluk sak jagat, baik makhluk nyuwun sewu volume di titik noai kula cek ngotot. Nah, cek mboten nyuling Pak Operator nyuwun duka. Kula tak ngotot cek keringetan kula. Semua makhluk mafis samawati wa mafil ardi iso gerak sebab digerak no Gusti. Percaya mboten? Percados nggih? Berarti jenengan kali kula bisani berdiri salat, rukuk, sujud, duduk sinten sing gerakno? Gusti Allah. Mengapa dikala saat kita sholat, hati kita itu tidak sadar kalau yang menggerakkan kita ketika sholat atau membaca arkanuha itu Allah. Karena kita itu masih tergolong golongan ahli hijab. Pun niki mboten saged ditutupi, Pak. Memang ngoten. Niku disebut ahli hijab. Jadi dikasih Allah 5 waktu ini belum bisa kita manfaatkan melakukan sholat dengan benar sesuai dengan apa yang tertera di dalam Al-Quran. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Boten saged, Pak. Ati dunung nang Gusti Allah, ini wajah tu wajia nyekseni sak temen sing tak sembah ora ono maneh kejaba wajahi Allah. Boten saged. Niki disebut ahli hijab. Apalagi aktivitas di luar sholat. Subhanallah, kula niki mboten golek bener Pak, mboten. Kula namung andum ngilmu sing kersa yang mau. Sebab yang namanya orang di dunia ini mesti sedo napa mboten? Mesti nggih? Kullu nafsin dha'iqatul, iku mesti, Pak. Bagaimana satu ayat Allah katakan qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh sengsara, sungguh getune banget orang-orang ketika saat di dunia mendustai alias tidak mau bertemu Allah. Niki. Ya Allah, Pak, zaman iki wis akhir.
Umur kita sisa berapa, kita pun juga tidak tahu. Dan yang Rasulullah khawatirkan terhadap kita sebagai umatnya, ketika menjelang kematian ini, sholat sampai kali kula niki sik kurang bener, niki lho maksudnya. Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam niku nek dawuh tentang sholat iku ngene, Pak. Sak temene sholat ingkang leres adalah ketika sholat hati dalam keadaan khusyuk ing ngersane Gusti Allah. Takrifnya khusyuk, definisinya khusyuk. Ati iki mung hanya ingat terhadap Allah. Bagi kita yang masih di golongan ahlul hijab, mboten saged, Pak. Bu, mboten saged. Laksana ngeten. Mungkinkah seseorang yang mata fisiknya buta berangkat menuju satu tujuan sampai pada tujuan? Contoh, jenengan mengke setelah bubar ngaji, jenengan merem, terus kunduro, pulanglah dengan keadaan mata terpejam, bisa sampai rumah? Boten saged, Pak. Jenengan nek ora percaya, sampai buktekno dhewe. Nggih. Ini adalah imtithal, percontohan. Ruhaniyah sampai kali kula idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'at, sama. Kita kembali kepada Allah, ruh. Kalau jasad, Pak, dari saripati tanah nanti kembali ke tanah. Ada yang menggotong, ada yang mengantar, tetangga, saudara, anak, dan seterusnya. Cuman pertanyaannya, sudahkah kita pikirkan tentang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ruh ini akan kembali kepada Allah. Sudahkah tahu jalannya? Ini yang harus kita pikirkan, Pak, sebagai umat Islam khususnya. Sebab Kanjeng Nabi niku mengkhawatirkan kita sebagai umat ketika saat dawuh di dalam surat Az-Zumar ayat 54 dawuh ngeten. Wong sing ana donya kok rohaniyae niku belum wangsul ketemu Allah, kok ketekan pati, alias kita masih di dalam golongan ahli hijab. Dawuh ngene, summalatun soru. Yang namanya jalan ditutup Allah. Gelap, Pak. Gusti Allah mboten nulung. Gusti Allah mboten menolong kita sebagai hambanya yang ketika saat di dunia kita mengabaikan tentang hal ini. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab tsumma la tunsorun. Niki sing Rasulullah khawatirkan terhadap kita sebagai umat. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hablum minan nas halal bihalal mulai 1 Syawal sudah kita laksanakan. Kita punya salah kepada tetangga, saudara, terhadap teman, sudah kita saling maaf memaafkan. Cuman pertanyaannya, sudahkah aslih
hablaka ma Allah? Sudahkah kau bangun hubungan hatimu terhadap Allah? Ini yang harus kita perhatikan. Makanya dikatakan halal bihalal, itu di situ. Maksud syariat jenengan kali kula sesama manusia harus menjalin ukhuwah. Jikalau ada salah mohon maaf, tapi secara hakikati hakullah harus juga kita bangun. Hakul adam sudah kita laksanakan. Sekarang hubungan terhadap Allah inilah yang harus dijaga. Oleh sebab itu malam hari ini akan aku bahas. Walaupun waktunya nanti tidak terbatas. Kula niki mboten saged dangu sakniki ngaosi. Mboten kados sing wis-wis. Paling suwe sak jam lah Pak, karena saya menunggu pertanyaan itu lebih baik. Pun ahli hijab niku ya niku definisine wong sing atine isih ketutup perkara sakliyane Gusti Allah yang disebut al-aghyar, yaitu kesenangan-kesenangan yang bersifatkan duniawiyah. Akhirnya ati iki tidak bisa menyaksikan, menyadari wujudnya Gusti Allah. Pun. Yang nomor 2, ahlus suhud. Ahli suhud iki napa? Golongan hati yang sudah bisa menyaksikan ananing Gusti Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Niki. Kata Rasulullah dalam hadis sahihnya, iki suatu saat Kanjeng Nabi niki nggih tausiah kali sahabatnya niki. Ujuk-ujuk tiba-tiba ada seorang pemuda, yang pemuda ini kelihatannya orang yang bepergian tidak jauh, pakaiannya rapi, tidak bleduken tidak. Moronan Kanjeng Nabi di tengah sahabat bertanya ngeten, ya Rasulullah, mahwa al-Islam wal iman ma'al ihsan. Sing kula bahas iku ihsan. Ihsan adalah anta budallaha ka'annaka taroh. Wong nek wis nduduki ihsan, Islam, iman, ihsan. Saged kula tulis nggih. Mboten ketinggal, Bu. Iki piye protes ibuke? Wis kula mboten melok-melok. Ihsan adalah anta budallaha. Ketika saat jenengan sholat atau ibadah, baik mahdoh au ghairil mahdoh, murni atau tidak murni, ka'annaka taroh, seakan-akan panjenengan itu bisa melihat wujudnya Allah. Niki makom makrifat, Pak. Fa'ilam takun taroh, apabila kamu sekalian belum bisa melihat wujud anane Allah, ya roka, maka hatimu harus merasakan bahwasanya Allah selalu melihatmu. Minimal
hati panjenengan muncul rasa digerakne Allah. Rukuk rumangsa ning ati dada sing muncul rasa iku ngraosake hadire Allah yang menggerakkan, merukukkan, mensujudkan lan sak piturute. Inilah Pak yang disebut ahli suhud. Son, ngono iku gampang opo angel? Terserah. Terserah. Nyun sewu, wong latihan bedil kados Pak TNI ngeten. Awal-awal didik sasaran. Meletu. Awal-awal latihan lho. Sampeyan tanglet Pak TNI lah. Masalahnya kula piyambak kadangkala Pak, mohon maaf, saya ngefan. Ketepatan saya di Mojokerto itu sebagai kepala desa, kadang-kadang Pak Dandim niku WA kula. Nek wayah koren niku latihan nembak. Adik ketepatan latihan nembak niku sebelah desa saya. Kalau jenengan semerap lapangan Pacing niku tempat nembaki TNI Polri latihan. Gus turun ningali ya. Siapa? Berangkat dulu. Nah, mohon maaf. Sebetulnya nggak perlu kami ceritakan, tapi iki kulo nyatakno dhewe. Kulo takok Pak Dandim, Pak ngoten iku tak delok kaya iku gampang sih Pak, kantun ngeten tok. Gus, kaya gampang. Salat khusyuk napa sing kula terangke wau, kalau didengarkan sistemnya seperti mudah, betul? Pak nyun sewu. Kula nglamaki dhewe gak percaya sampeyan takok Pak TNI. Kula niku ngentekno 2 magasin. Jarake namung 100 meter. Ora ana sing nyasar. Si jajal. Ngen-ngeno. Allah. Iku sebab apa? Sebab saya kurang berlatih. Kurang berlatih. Tapi kalau tiap saat dan waktu terus latihan, aku yakin jenengan sebagai ahli sineper. Itu pasti Pak. Kalau sering latihan. Jenengan nggih ngoten. 1 hari 1 malam dikasih Allah waktu 5 waktu. Latihan untuk ketemu Allah. Modalnya napa son? Sederhana. Ati sampean manuto apa sing didhawuhke Kanjeng Nabi. Yang di dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah dawuh ngeten. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Hei hambaku Bojonegoro, jikalau kau betul-betul ingin mencintai Allah dengan benar, sehingga kau akan bisa bertemu aku Allah, waktu sholat ikutono utusanku iki. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, in kuntum tuhibbunallaha yuhibbukumullah. Jikalau kau ingin menjalin cinta kepada Allah, ikuti caraku. Ngoten Kanjeng Nabi. Berarti harus latihan terus. Piye latihani? Fa illam takun taro yo yaroka. Sederhana Pak. Apa?
Sebelum jenengan takbiratul ihram, tolong sampai ning dodo alias ati iki jalankan wukuf kolbi. Apa itu wukuf kolbi? Hati sampai harus yakin merasakan kehadiran wujud Allah ya urip kang sejati di dalam diri ini sing gerakno sampean kali kula. Itu aja. Gampang nggih? Loh, kawitan Pak, nyasar-nyasar. Tapi seiring berjalannya waktu, Allah dawuh saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Nanti ada satu waktu di mana kau iku menjadi sniper. Titis. Salatmu isok husuk. Isok ketemu aku. Ra percaya jajalo. Mulai gak cocok. Tapu ono sandal cocotku. Wis ah, lak penak to. Tapu ono. Dan atau Bojonegoro, wilayah Bojonegoro, katen aku ojo oleh ngaji rene. Lah wis penak to. Penak. Pak nyun sewu. Itulah proses ahli syuhud. Sebelum menjadi ahli syuhud, dimasukkan Allah golongan ahli yang bisa menyaksikan terhadap Allahnya. Minimal hati ini merasakan kehadiran Allah. Minimal hati meyakini bahwasanya kita sebagai makhluk bisanya gerak itu digerakkan Allah. Hati si Kanjeng Nabi wis tren dirungokno wong sak jagat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sipate makhluk iku ra iso apa-apa. Tidak punya daya upaya melakukan kekuatan apapun, enggak punya. Tapi kok ya wujudnya nyatane jenengan bisa ini bisa itu. Semua itu sebab illa billah. Digeraki Allah, Pak. Kalau hati sampean sudah menyadari semua bersumber dari Allah, maka inilah prosesnya hati seseorang akan dimasukkan Allah golongan ahli syuhud. Pun materi ini wau napa? Samakah tujuan ahli hijab dengan ahli syuhud? Jawabannya boten. Boten. Letakin boten yok nopo. Ngeten. Ketika beliau ahli hijab menjalankan ibadah murni, contoh sholat, zakat, poso, haji, baca Quran dan seterusnya. Apa yang ada di dalam dada kita mesti menghadap pada selain Allah. Kula takok Bu nggih angsal? Pak kula takon angsal nggih? Surga ganjaran iku makhluk napa kholik? Makhluk napa kholik? Makhluk. Dikatakan makhluk karena yang menciptakan Allah. Kita yang masih di golongan ahli hijab Pak, tujuan kita sholat, zakat, poso, haji mesti menghadap itu Pak. Menghadap itu. Wis. Saya bicara ini tidak omon-omon. Saya bicara sesuai fakta di lapangan. Ini tujuan kita sebagai ahli hijab mesti gitu. Gak ada tujuan kita untuk bertemu Allah. Gak ada. Padahal bagaimana Kanjeng Nabi dawuh di dalam surah yang dawuh Allah diteladankan Kanjeng Nabi, liman kana yarjullaha laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Isine uswatun hasanah
limangkana yarjullaha. Jelas bagi hati orang yang ada keinginan bertemu Allah, mendekat dan bertemu Allah. Di manakah? Wal yaumal akhirah. Di alam akhirat. Pun di alam akhirat ya saiki. Kuncinya bagaimana? Wa dzakarallaha katsiran. Kuncine iku sadar. Bahasa syariat dzikir, eling. Bahasa hakikate hati nyadari yen sak temene kabeh perkara apa sing muncul pada diri kita bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, inilah golongan ahli suhud itu. Golongan kita nggak bisa, Pak. Masih hati kita menghadap sifat atau asma atau makhluk. Sifate Allah, asmane Allah, makhluke Allah. Tidak bisa kita mengatakan menghadap ini wajah tu wajia. Sesungguhnya ku hadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Mboten saged. Tidak bisa. Akan tetapi wajah kita, ruh ini, hati akan menghadap terhadap mana? Sifate Allah pundi lilladzi fataras samawati wal ardo. Menghadap terhadap isine langit lan bumi. Mula jangan heran kalau kita wayah takbiratul ihram, tujuan hati kita dihalang-halangi nafsu, ditarik nafsu, kongkon eling sakliyane Gusti Allah. Pertanyaannya, maukah jenengan kali kula duduk manis di golongan ini? Terserah panjenengan. Kula mboten maksa. Mboten. Monggo silahkan. Tapi satu hal rahasia yang saya katakan, jikalau kita masih tetap di sini, Pak, nyun sewu, Gusti Allah itu memberikan ketetapan baik terhadap ahli hijab maupun ahli zuhud, dua ketetapan. Apa? Usri yusra. Ketetapan sing rapenak alias susah. Nomor dua, ketetapan sing nyenengake. Ketika kita dihadapkan Allah ketetapan yang tidak enak, contoh sakit gak waras-waras, bisnis selalu rugi, selalu diapusi konto, ora enak-enaki, juga anak nakal, sumpek no mboten, wis mesti Pak. Padahal Allah dawuh di dalam surah As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kabeh kuwi sing agawe, sing nekakno ya aku terus Gusti Allah. Berhubung kita tidak bisa menyaksikan siapa isim fa'ilnya, siapa sang pelakunya di balik makhluk itu, maka kita akan beriman bahwasanya makhluk itu yang bisa agawe. Akhirnya ketika saat ketemu makhluk sing gak enak, yaiku rupa usri, hatine awak dhewe, hati kita pasti susah dan gelisah. Ini rahasianya kalau kita masih tetap seperti itu. Sekarang dikasih yusra, perkara sing penak kebalikane, bisnis lancar, omsetnya menaik, teman podo apik kabeh, anak yo nganut, bojo gak kayan pola. Tiap hari apa yang dibutuhkan selalu ditekakne Allah, pokoknya lancar.
Wis lancari koyok ngene Allah dawuh. Alhaakumut takatsur. Hati kita bermegah-megahan dengan hal ini. Yo ini yang menjadikan hati kita lalai kepada Allah. Bukan jasmani yang kumaksud, rohani. Jasmani kita wajib Pak kerja. Tapi rohani kita wajib selalu bertemu Allah. Boten saged. Sehingga datangnya fitunya hasanah ini urusan dunia bagus. Enggak dadekno, tidak menjadikan hati kita bertambah dekat pada Allah. Justru tambah jauh. Buktinya kita selalu lalai kepadanya. Bentuk lalai kita enggak sadar. Semua itu yang mendatangkan Gusti Allah. Ini Pak. Nek panjenengan ingin terus menjadi ahli hijab, monggo iku hak panjenengan kula mboten nyalahke. Tapi konsekuensinya, resikonya itu tadi yang aku jelaskan. Pun sekarang ahli suhud. Bagaimana caranya jenengan kali kula ikut ditarik Allah, dipindah dari golongan ahli hijab menuju ahli suhud. Allah dawuh Az-Zumar 18. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Gusti Allah dawuh juga dalam surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Intine ngeten. Syarat-syarat orang yang menjalin hubungan hatinya kepada Allah atau orang-orang yang ingin dipindah makom dari makom ahlu hijab menuju makom ahli suhud. Pertama, ini nanti nek tak rumus, jenengan ini mengikuti teladani Kanjeng Nabi. Pertama, jenengan wajib untuk mencari seorang guru sing guru iki basisnya akhirat. Artine apa? Utlubul ilma walau bisin. Iki hadis Rasulullah. Mboten ketinggal Bu. Deh, sampean pindah mriki Bu. Lah terus piye? Papane ngadep rono. Bu, sabar Bu ya. Kanjeng Nabi dawuh, carilah satu ilmu. Walaupun ilmunya itu ada di negeri Cina. Apa yang dimaksud satu ilmu itu Pak? Inilah Pak ilmu tauhid. Pun titik. Inilah ilmu hakikat supaya hati jenengan ini bisa sampai makrifat pada Allah. Ini jalannya. Ini syaratnya. Pertama, jenengan wajib mencari figur guru akhirat. Guru sing hanya membahas tentang ilmu tauhid. Jenengan nanti akan didhawuhno diwejang ilmu kaweruh. Wong Jawa niku ngarani ilmu kaweruh. Ilmu tuwek. Siji, la ilaha illallah. Loro, la ilaha illa huwa. Telu, la ilaha illa anta. Papat, la ilaha illa ana.
syariat thariqat hakikat makrifat. Lengkap pun. Ning Quran ya tauhid nek niki tok. Ning Quran Gusti Allah dawuh Al-Baqarah 208 yang menyamai hadis niki. Napa? Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu do mlebu sira kabeh fisilmi di dalam agama Islam kafah hali sampurna. Kudu sampean sempurnakno Islam sampean. Gak mung jasate tok, sak rohnya. Karena disebut manusia tidak hanya jasmani akan tetapi juga rohani. Inilah Pak yang tidak begitu kita pikirkan sebagai umat manusia. Rohanianya. Walaupun guru akhirat itu kelihatannya wong gak duwe. Ning tengah masyarakat gak duwe derajat. Di mata manusia wis ta penggaweane golek rosokan, omahe gedhe, ngaji Qur'ane yo gak tau ketok. Kalau ilmu itu ada di dalam hati beliau, sampean guroni Pak. Sampean guroni. Tidak harus ngalor ngidul nggawa kopiah ngene iki, mboten. Ngalor ngidul sarungan gak tahu suwalan, mboten. Artinya tidak harus seperti itu. Sebab sing jenenge kitab teles. Ngerti kitab teles sampean Bu? Kula niki mari potong. Pak Baldinsa saya niku ngeten. Wakrab kali kula. Gus Lurah. Niki kritikan membangun. Jenggot-jenggot kula niku asale dawa Pak, mohon izin. Di dadi kepala desa niku Gus Lurah nggih. Nek ketok kaya ngono jenggote dawa, rambuté dawa ya kurang pantes. Terus sendika dawuh nggih dipotongke. Ngoten niku kula mboten sanjang yuga kula, garwa kula Pak. Mantun dugi kerja bali desa mulih nang mampir tukang potong. Misale. Potong kula niku mboten teng Mojokerto, ning Jogja. Ning Jogja. Mulih niku Pak, garwa kula pangkling. Yuga kula nggih pangkling, yuga kula mohon izin pun songo sakniki. Tasik songo. Yuga kula songo. Sing cilik niki sik umur setahun kesundulan maneh. Umur sauran lebih niki. Nek cara Mojokerto kesundulan. Lah wong nyonya ngeten nek kula tari. Mi selawe piye Mi? Siap. Ngoten nek. Nggih. Wis urusane engko apa jare Gusti Allah. Ngoten. Sing mburi sing nomor piro iku? Sing nomor 3 niku kepingin dadi tentara. Ngoten. Wonten pondok Kediri. Niki pun ajenge lulus aliyah. Di dadi tentara nggih. Siap. Ngoten. Pokoke awakmu gelem sora. Nek tak duduno pendidikan iki yek awakmu. Nggih. Kula niku ngertos, Pak. Zaman tahun 75 di Mojokerto niku wonten batalion 503. Latihan niku nek melampah, mboten lewat tembong. Lewat kali. Pelatih sing ana ndukur embong. Nek gak cocok diwantemi, Pak. Biyen tahun 75. Nek sakniki paling nggih dilus-lus. Jarmu dilus-lus. Nah, monggo
Awakmu siap soro, silahkan. Ngoten. Kula niki mboten patek batesi hake anak, Pak. Kepingin nyapa kula turuti. Tapi syaratnya kula didik sik mulai ibtidak medal aliyah sudah lengkap tauhid papat. Sehingga ketika menghadapi kondisi sing mboten penak, cek mboten gerutu ning ati. Seperti ahli suhud. Wis. Apa yang harus jenengan terima, tak simpul ning ilmu yang dimaksud al ilma adalah ilmu tauhid adalah praktekin jenengan iki terus menerus hati harus berzikir kepada Allah. Berzikir itu nyadari. Mengki tak tuturno. Mumpung durung diajarno dening guru sing sampean petuki. Kesimpulannya iku sampean diwajibno uzlah khalwat dikala di tengah sholat ibadah murni, dikala jenengan kerja ibadah yang tidak murni, hati terus harus menyadari bahwasannya segala apa yang muncul dan timbul dalam dirinya harus mengakukan sumberi sangka Gusti. Wis. Inilah beberapa syarat Allah itu akan memindah hati sampean dari golongan ahli hijab menuju ahli suhud. Kalau sudah ahli suhud, Allah tetapkan di dalam surat Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Yaiku alladzina amanu wa kanu yattaqun. Inilah yang disebut kekasih Allah. Pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Karena hatinya selalu bergantung, nyawiji menyang Gusti. Karena hatinya selalu bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga gantungannya hati sudah tidak terhadap makhluk, tapi hanya kepada Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka itu tidak mudah susah lan gelisah. Apalagi takut. Apa yang besok jenengan makan sekarang belum ada di tengah keluarga. Hati seorang ahli suhud itu Pak, mboten khawatir. Mengapa mboten khawatir? Karena hatinya sudah nrimo ing pantun. Dan itu pasti Allah datangkan. Makanya jenengan nek mencari solusi, utang kula niku kathah son, piye carane lepas? Wis mlebu ning alam suhud. Dikira terus. Kalau enggak percaya janji Allah dalam surat At-Tolak ayat 2 dan ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Jikalau jenengan betul-betul bertakwa, yaitu tadi ilmu amal istiqomah, dzikir wau, yaj'al lahu mahrajan. Allah bakal menjadikan persoalan yang tidak bisa dibuka, enggak ada solusinya. Pasti Allah akan datangkan solusinya. Apa itu? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Datangnya solusi tersebut tidak disangka-sangka. Ini janji Allah. At-Tolak ayat 2 dan 3. Yang 3, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Nek wis disrahno Gusti Allah sedaya persoalane, Allah jawab hasbuhu. Allah akan menyelesaikan. Wis tah Pak, jenengan duwe pimpinan kereng nyun sewu. Didik-didik keplok, didik-didik keplok, ngukum gampang. Gampang. Sampai harus memakai pengasihan. Pengasihannya apa? Dzikir nang Gusti Allah. Engko lak mau klecep ngoten mawon. Jenengan punya masalah pingin keluar masalah, yaitu solusinya.
Bukan selain Allah yang harus kita hadap, tapi hanya Allah lah sang raja, diraja. Itulah sang penguasa yang memiliki segala hal apapun. Marko lan ketemu Gusti Allah. Ud'uni astajib lakum. Di situ ada ya mutakalim. Ud'uni marko hadira sira menyang ingsun boten njaluk. Nek ahli hijab memang diartikan ud'uni njaluk. Ni ingsun, ingsune Allah. Lah wong kita mboten ngertos. Pundi Gusti Allah mboten ngertos yang memiliki apa yang kita minta. Mestine kita sebelum minta harus menemui sang pemilik. Baru ayate jawabe astajib, mongko mesti tak kinabuli. Boten awak dhewe gak gelem metuhi, ngrebut sing dijaluk. Laksana ngeten. Si A si B tetangga, si A kepingin pelem, si B duweni pelem. Aturan akhlake si A ketemu si B dulu ataukah si A langsung ngantem pelem? Halo, wajib ketemu dulu. Makanya ayate ud'uni ada ya mutakalim, petu ono aku dhisik. Ngoten lho, sampe nek kepingin dungane iku gampang kinabul, petu ono Gusti Allah dhisik. Si A harus ketemu si B dulu. Si B, Pak D, garwa kula nyidam, nyuwun peleme nggih. Wis ta Pak, aku yakin diwenehi. Aku yakin diwenehi. Kadang-kadang aja ponakmu sing njukukno, wis entene ana ning omah. Kadang-kadang ngoten. Tapi nek jenengan moro menek dhewe gak ngomong, didengke ambek Pak D wae. Hik selambu, sapa pedakilan niku? Jawabane maling. Lah ngoten nggih? Pencuri karena tidak izin dulu. Gak nemui dulu. Inilah rahasianya doa itu ada di situ, Pak. Pun. Jadi ahli zuhud iki Bapak Ibu, ketika saat menghadapi usri ketetapan tidak enak alias menyusahkan atau yusra sing nyenengke, hati ini tetep ini wajah tuaj. Iya. Wis inilah yang menjadikan hati sing gak gampang susah, gak gampang gelisah. Bahkan Allah juga katakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatmainnul qulub bi dzikrillah. Sebab apa wong mukmin kok atine anteng, damai, karena bi dzikrillah selalu sadar eling nang Gusti Allah. Kesimpulannya, tujuannya ahli zuhud iku baik ibadah murni atau tidak murni bertemu Allah. Golongan kita ahli hijab baik ibadah murni atau tidak murni ketemune iku nang makhluk. Ganjaran makhluk, surga makhluk. Sekarang kerja sing digoleki yo bayaran iku yo makhluk. Gak mungkin iso ketemu Allah. Ibarate apa padha. Dadi nih wong Mojokerto tujuane nang Bojonegoro ambek ning Bali. Tutuke padha mboten. Sing wong tujuane nang Bojonegoro ya nang Bojonegoro. Akhirnya lah wong sing tujuan nang Bali rekreasi ya dumugi Bali. Wis inilah Pak rahasia yang dimaksud Allah dalam satu ayat wal akhiratu khairu wa abqa. Inilah alam akhirat yang kekal. Ning dunya sudah bisa masuk apa maneh ning akhirat sebab aksesnya sudah diberikan Allah, jalane wis dibuka. Wis aman. Saya kulunal ladina qalu udkhuluha bisalamin aminin.
Malaikat iku dawuh ngeten. Selamat datang. Dalanmu wis padang. Wis kebuka, sing nutup memang wis kebuka. Jembar dalanmu, aman dalanmu, sampailah kau pada tujuan rahmat iku. Alhamdulillah. Ning dunya wis iso didelok, apalagi setelah kematian. Terus Kanjeng Nabi kalbarki, ahli suhud iku rohnya itu koyok kilat. Lap sampai dumugi rahmati Gusti. Kalau ahli suhud mlebu nang wamin waroihim barzakhun, masuk ning alam barzah. Apa arti barzah? Dinding. Dadi roh iku kedinding. Ora iso metu nang donya, ora iso metu nang akhirat, krana aksese wis ketutup. Krana jenenge matahari sudah terbit dari barat. Intine pintu tobat sudah tertutup. Wis oleh sebab itu Bapak Ibu tak tangisin jenengan, mumpung umur sampean kali kula tasik ada sisa. Pun jenengan pun sedo dhisik nek pun boten ning ati duweni keinginan marek lan ketemu Gusti Allah. Ojo mati riyen panjenengan Bapak Ibu, jikalau sebelum hati sampean ada keinginan mendekat lan ketemu Gusti, pun niku mawon pesen kula. Mboten enten sing kula peseni, cuman setunggal karena akhul muslim wal muslim. Muslim siji dengan muslim yang lain iku saudara, maka tidak ada salahnya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saya berpesan empun mati dhisik jenengan, jikalau hati belum ada keinginan mendekat lan ketemu Gusti Allah. Pun boten mawon, monggo menawi wonten sing perlu ditakokake, monggo kula aturi.